Anda masih menyaksikan spesial program Gebrakan Menteri Baru Jokowi dan masih bersama saya Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pak Sandi, sejumlah negara ini melakukan travel bubble gitu ya. Mungkin kalau kita lihat beberapa contohnya memang negara-negara yang bisa dikatakan sudah cukup sukses gitu untuk menanggulangi penyebaran dari COVID-19 ini. Apakah Indonesia juga memiliki arah ke sana gitu? Karena kan kalau kita lihat spending dari wisatawan mancanegara itu secara rata-rata kan bisa lebih besar gitu ya dibandingkan wisatawan domestik gitu. Apakah ada rencana juga untuk travel bubble Indonesia dengan negara tetangga mungkin? Ya, ini juga merupakan satu rencana yang kita prioritaskan. Saya sudah melakukan koordinasi dengan Ibu Menteri Luar Negeri, Bapak Menteri Kesehatan. Kami tadinya merencanakan tanggal 15 sampai 20 ini akan melakukan rakor di Bali untuk persiapan. Karena kita ingin Bali ini mendapatkan prioritas karena tentunya dampak terhadap ekonomi yang sangat meningkat pada saat pandemi ini. Mereka minus 12% di kuartal ketiga. Kita harapkan ini ada mudah-mudahan tidak terlalu dipersulit dengan adanya PSBB dan PPKM ini. Nah, rencana tersebut terpaksa harus ditunda karena ada varian baru dari COVID-19 dan ada kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penyesuaian situasi terkini dari COVID-19. Nah, kami berencana akan mengatur ulang karena Bali ini merupakan destinasi yang tersiap untuk travel bubble. Karena kalau kita bisa melakukan prioritas vaksinasi, kita bisa pastikan angka penularan lokal tidak meningkat, ini menimbulkan satu rasa aman dan nyaman. Oke, jadi nanti hanya Pulau Bali saja jika memang travel bubble ini akan dilakukan gitu? Bali ini akan menjadi kandidat pertama yang akan kami ajukan karena dampak terhadap ekonominya sangat luar biasa dan ini dari segi geografis sangat memungkinkan untuk travel bubble. Tapi tidak menutup kemungkinan daerah lain yang kita dorong ke travel bubble. Mungkin Kepri, mungkin Belitung, pokoknya yang masih dalam situasi pulau itu bisa kita arahkan Labuan Bajo mungkin karena dengan kemampuan kita untuk menciptakan satu koridor agar penularan COVID-19 ini bisa kita jaga agar tidak masuk ke dalam bubble tersebut. Ini yang kita terus simulasikan. Saya tidak ingin memberikan ekspektasi yang terlalu muluk buat para pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, tapi ini langkah-langkah yang Kemenparekraf akan mencoba untuk mengambil inisiasi menjadi sektor leader dan kita harapkan nih mudah-mudahan dengan pendekatan tersebut kita bisa membantu masyarakat di destinasi-destinasi wisata bukan hanya yang di 5 destinasi super prioritas tapi juga di destinasi lainnya. Kuncinya kita ingin selamatkan jutaan lapangan kerja yang ada di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Oke, negara mana yang kalau misalnya Anda bisa katakan gitu saat ini siap gitu untuk melakukan travel bubble dengan kita, khususnya mungkin nanti pertama Bali dulu gitu, Pak Sandi? Kalau Bali mungkin Australia dan Singapura yang paling menurut saya menjadi prioritas dari segi travel bubble-nya. Kalau kita bicara Kepri secara natural mungkin Batam dan Bintan ini dengan Singapura juga. Dan kalau kita bicara Belitung juga mungkin dengan Singapura atau sekitar negara-negara di ASEAN. Nah, kalau saya melihat memang ini kan dinamis sekali situasinya karena kita tiba-tiba melihat Malaysia gawat darurat. Nah, ini tadinya kan Malaysia menjadi andalan wisatawan mancanegara kita. Jadi di urutan pertama wisatawan mancanegara adalah Malaysia, tapi dengan Malaysia darurat sampai Agustus ini merupakan satu dinamika baru, satu varian yang mungkin kita harus
perhitungkan sebagai uh, salah satu penentu dari modeling kita untuk mengukur wisatawan mancanegara dan rencana kita untuk menciptakan satu travel bubble atau travel corridor. Oke, event atau acara-acara menarik ini kan juga menjadi daya tarik ya untuk wisatawan, tidak hanya domestik tapi juga internasional. Nah, tadi ada menyinggung bahwa di paruh kedua 2021 ini kemungkinan kita bisa menggelar event-event berskala internasional yang masih akan dilanjutkan gitu. Kalau boleh dikasih bocoran Pak Sandi, event apa saja, kemudian juga mungkin buat anak-anak muda gitu ya, apakah sudah mulai bisa lagi di paruh kedua untuk misalnya ada mini konser atau yang sifatnya lebih kecil skalanya gitu, untuk acara apa ya, ngumpul-ngumpul gitu anak-anak muda, apakah sudah mulai bisa digelar di paruh kedua? Ya, dengan penuh doa dan tentunya kita semua harus berupaya agar kita disiplin. Di sports tourism itu ada MXGP, itu adalah ajang kelas dunia. Kita kebagian 2 series. Saya baru diajak duduk bicara dengan ketua IMI yang baru, Pak Bambang Susatyo. Itu rencananya di Borobudur dan Bali. Ini kelas dunia eventnya, tapi juga sangat bergantung dengan COVID. Ya. MotoGP itu di Mandalika. Oh, itu masih on plan ya Pak ya? Per hari ini masih kita perjuangkan dan tentunya bergantung juga dengan COVID, situasi COVID. Jadi nanti di Mandalika hari Jumat Sabtu ini saya akan duduk dengan semua stakeholders. Arahan dari Pak Presiden, jika situasi COVID-nya memungkinkan, tentunya ini juga akan diprioritaskan karena Mandalika sudah menyiapkan untuk event ini. Untuk Labuan Bajo di 2022 ada event yang sangat strategis yaitu pertemuan G20. Ini juga kita harus persiapkan. Dan ada event-event lain yang sifatnya internasional tapi harus menunggu tentunya dari perkembangan situasi di sektor kesehatan berkaitan dengan COVID-19 ini. Oke, kalau event tadi belum dijawab, misalnya konser gitu, Pak Sandi, apakah Anda melihat sudah ada bisa digelar gitu, walaupun mungkin skalanya tidak sebesar pada saat sebelum ada COVID gitu, apakah mungkin digelar Pak? Ya, konser-konser seperti yang besar-besar maupun kegiatan-kegiatan yang mengundang wisatawan mancanegara dalam skala yang besar itu tentunya kita harapkan bisa mulai setelah situasi COVID-19 ini turun. Tapi sebelum itu saya ingin juga industri ini berinovasi bahwa biasanya 5.000 atau kalau DWP itu mungkin berapa puluh ribu gitu. Kalau gitu ya. di DKI ada 60.000 katanya. Ya. Mungkin bisa disesuaikan sesuai dengan protokol kesehatan, jaraknya dijaga, Satgas COVID-19 sudah memberikan panduan dan sisanya mungkin hybrid. Mungkin mereka bisa menggabungkan fisikal dan virtual. Dan inovasi-inovasi seperti konser musik, seni pertunjukan, dan juga MICE. Saya diberitahu ada beberapa meeting incentive, convention and exhibitions, seperti AVPN, Asian Venture Philanthropic Network, itu juga akan tetap berjalan tapi dengan konsep hybrid. Nah inilah, kalau misalnya COVID-19-nya membaik situasinya untuk kita, hybrid ini akan ditingkatkan jumlah peserta fisikal dan yang virtual menyesuaikan. Oke, Pak Sandi terakhir, jika COVID ini sudah berakhir gitu ya, kita doakan dengan cepat gitu berakhir dengan adanya vaksinasi juga gitu. Kalau kita bandingkan pariwisata Indonesia itu dengan tetangga saja, dengan Thailand itu masih jauh banget tertinggal gitu ya, masih jauh sekali gitu. Kita lihat Thailand itu bisa wisatawan mancanegara 40 juta per tahun, sementara kalau kita lihat dari sisi keindahan alamnya kita nggak kalah gitu. Bahkan kita punya lebih banyak lagi gitu destinasi-destinasi pariwisata yang pilihannya mungkin Thailand nggak punya gitu. Nah, apa yang akan Anda lakukan nih untuk lebih kembali, tidak hanya ya walaupun sudah ada prioritas-prioritas destinasi wisata baru gitu ya, tapi kan yang kedengeran sampai keluar nih masih Bali aja gitu ya Pak Sandi. Nah, apa
strategi Anda untuk paling tidak gitu kita deketin Thailand deh gitu jumlah wisatawan mancanegaranya gitu, karena luas kita lebih luas gitu dan juga harganya juga nggak beda jauh gitu dengan di Thailand. Mas Punce, karena saya ini mungkin berangkat dari sisi entrepreneurial side-nya ya, bahwa selama ini fokus kita di kuantitas jumlah wisatawan mancanegara ini yang akhirnya kita kejar target ini membuat kita kadang terlena terhadap sisi kualitas dan sustainability daripada pariwisata kita. Saya ingin mengajak kita semua, urun rembuk termasuk CNBC juga dan para pemirsa, bahwa kita membutuhkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Nah, caranya adalah gimana kita tingkatkan kontribusi pariwisata ke GDP kita. Sekarang mungkin antara 4 sampai 5%, kita harus punya target 2030 berapa target kontribusi sektor pariwisata ini ke GDP kita, karena yang realnya dari sisi Anda berapa persen naiknya? Nah, ini yang kita hitung antara 8 mungkin bisa sampai 9% dalam kurun waktu sampai 2030. Namun kita juga harus lihat lapangan pekerjaan yang kita ciptakan, karena sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini adalah job creator. Ini adalah sektor yang untuk investasi yang sama, dia membuka peluang kerja jauh lebih besar dibanding sektor yang lain. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin meningkatkan average stay dan average spending yang sekarang ini kita masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara tetangga kita. Jadi kita harus punya good quality product, produk-produk yang bagus, produk-produk wisata, produk-produk ekonomi kreatif yang benar-benar standarnya kelas dunia, world class gitu. Jadi orang bisa wow dan akhirnya spend di sini. Dan yang ketiga, menurut saya, harapan saya akhirnya bahwa kita tidak berlomba-lomba dari segi kuantitas, tapi kebijakan kita ke depan adalah bagaimana pariwisata dan ekonomi kreatif ini menghadirkan kesejahteraan rakyat, sehingga pembangunan kita menuju Indonesia emas 2045, Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur bisa kita capai. Baik, terima kasih Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah bergabung bersama CNBC Indonesia, dan demikianlah wawancara saya dengan Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam program spesial Gebrakan Menteri Baru Jokowi. CNBC Indonesia, Beyond Business.